Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atika Abidin, NIM 1203005, kelas RMIK 3A akan mempresentasikan Master Rumah Sakit Stikes Panakukan Makassar. Pertama-tama masukkan username dan password. Oke. Untuk menginput dokter, klik form dokter, input kode dokter, nama dokter, dan data sosial dari dokter. Spesialisasi apa dokter tersebut? Setelah menginput kode dokter dan data sosial dari dokter, kemudian tekan tombol simpan. Maka data yang telah kita input akan tersimpan dalam database. Untuk menginput form ruangan, klik form ruangan, tekan tombol lihat dokter, gunanya untuk melihat kode dokter yang telah kita input dalam form dokter. Masukkan kode dokter, kemudian tekan tombol cari dokter. Maka akan muncul nama dokter yang telah terinput dalam form dokter. Input kode ruangannya, nama ruangan, dan tarif per hari dari ruangan tersebut. Setelah itu, tekan tombol simpan, maka data yang telah kita input akan tersimpan dalam database. Untuk menginput diagnosa, klik form diagnosa, masukkan kode ICD dan diagnosanya. Tekan tombol simpan, maka kode diagnosa tadi tersimpan dalam database. Pasien datang dengan keluhan nyeri di perut. Untuk melengkapi proses registrasinya, pasien harus didaftar dalam database. Maka pertama-tama klik form pendaftaran pasien baru. Masukkan nomor rekam medis dan data sosial dari pasien. Masukkan alamat, pekerjaan pasien, asuransi yang menangani pasien. Setelah menginput data sosial pasien, input data dari penanggung jawab pasien. Terus kelompok dinas, kesatuan, pangkat. Setelah menginput data sosial pasien dan data dari penanggung jawab pasien, input pelayanan yang akan dituju pasien, yaitu tempat pemeriksaannya di poliklinik interna, dokter rumah sakit, atau dokter yang menangani pasien, waktu kunjungan pasien, siapa yang mengirim pasien, dan nomor urut dari pasien tersebut. Setelah menginput data sosial dari pasien, data penanggung jawab pasien, dan pelayanan yang akan dituju pasien, maka tekan tombol simpan. Data yang telah kita input tersimpan dalam database. Beberapa hari kemudian, pasien datang lagi berkunjung. Kita tidak perlu repot-repot untuk menginput datanya pada form pasien baru, karena kita bisa menginputnya dalam form pendaftaran pasien lama. Klik form pendaftaran pasien lama, input nomor rekam medis dari pasien tersebut, kemudian tekan tombol cari. Maka sesuai dengan nomor rekam medisnya akan muncul data dari pasien tersebut. Masukkan kode pasiennya dan tanggal kunjungan dari pasien tersebut. Simpan. Setelah itu akan tersimpan dalam database.
Oh ya, jika kita ingin jika pasien lupa dengan nomor rekam medis ataupun kode pasiennya, kita bisa mencarinya dalam form dengan mengklik form cari identitas pasien, kemudian masukkan nama dari pasien tersebut. Setelah itu tekan tombol tampilkan data pasien. Maka akan muncul nomor rekam medis dan kode dari pasien tersebut. Pasien datang berkunjung sebagai pasien poliklinik. Maka untuk melengkapi registrasi, kita harus menyimpan datanya dalam database. Klik form pelayanan pasien poliklinik. Input kode pasiennya, tanggal kunjungan dari pasien tersebut, dan nomor rekam medisnya. Kemudian tekan tombol tampilkan data pasien, maka akan muncul data dari pasien tersebut. Masukkan kode polikliniknya, dan kode diagnosanya. Kemudian tekan tombol tampilkan diagnosa. Input obat yang diberikan kepada pasien dan keterangan apabila pasien harus dirawat atau boleh pulang. Jadi keterangan di sini sesuai dengan instruksi dokter yaitu dirawat. Simpan. Maka data yang telah kita input akan tersimpan dalam database. Karena sesuai dengan keterangan dari dokter pasien harus dirawat, maka pasien harus melakukan registrasi pasien sebagai pasien rawat inap, yaitu input kode pasiennya, kode ruang rawat inapnya, dan kode diagnosanya. Kemudian setelah itu tekan tombol tampilkan pasien lama. Maka data dari pasien akan muncul. Masukkan tanggal rawat inap dari pasien tersebut dan berikan keterangan sesuai dengan keterangan dari dokter apakah pasien boleh pulang atau pasien meninggal ataupun pasien pulang paksa. Karena sesuai dengan instruksi dokter pasien boleh pulang, maka kita beri keterangan sembuh. Setelah itu tekan tombol simpan. Maka data yang telah kita input akan tersimpan dalam database. Sebelum pasien pulang, pasien harus melengkapi registrasinya. Maka kita harus mengklik form pelayanan pasien pulang. Input kode pasiennya dan tanggal pulang dari pasien tersebut. Tekan tombol tampilkan data pasien inap, maka otomatis akan muncul lama inap dari pasien tersebut, yaitu 4 hari dan tarif ruangannya 125.000. Sesuai dengan lama inapnya, jumlah tagihan akan muncul yaitu 500.000. Pasien membayar 550.000. Setelah itu tekan tombol proses, maka akan muncul jumlah kembali yaitu 50.000. Jangan lupa menginput nama petugas atau kasir yang menangani pasien. Setelah itu tekan tombol simpan. Maka data yang telah kita input tersimpan dalam database. Itulah tadi presentasi pelayanan Master Rumah Sakit Setika Sepanakukang. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Oke deh. Selesai upload.